Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, ada yang puasa hari pertama, ada yang puasa hari kedua, ya masih enteng ini, masih panjang perjalanan sampai 20 hari, 29 hari atau 30 hari ke depan. Semoga Anda selalu tetap sehat dan tetap semangat. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk terus ngobrol bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya ingin menyoroti soal kayaknya edisinya hari ini edisi antara PDIP dengan Jokowi ya, kan gitu. Ada yang menarik yang disampaikan oleh politisi PDIP yang juga wakil ketua, wakil deputy atau apa jabatannya, pokoknya wakil deputy bidang hukum di TPN Ganjar Mahfud Hendrioso yang menyatakan bahwa mereka itu akan all out di Mahkamah Konstitusi, tidak fokus pada selisih suara, tapi lebih pada penyimpangan yang pelanggaran yang dan dia mengaku bahwa ada satu seorang Kapolda yang disiapkan untuk bersaksi soal kecurangan-kecurangan itu. Nah, ini menarik ya, ini deep throat ini ya Bung Hmm. Rocky ya, nggak terjadi. Kita tinggal tebak-tebak Kapoldanya mana gitu. Tapi sebelum itu, saya jadi teringat Anda ketika dikirimi videonya Pak Luhut itu. Pak Luhut kemarin bilang itu jangan banyak, jangan ini dong, jangan banyak kritik melulu, yang semuanya jelek. Kritik ya tidak semuanya jelek gitu. Kalau enggak ya kalau benci dengan Indonesia keluar aja dari Indonesia. Saya khawatir Anda diusir dari Indonesia sama Pak Luhut. Memang betul Pak Luhut tidak semua jelek. Yang jelek memang cuma Jokowi kan itu soalnya kan. Itu dia, salah Jadi Anda. ya memang dan saya kira itu juga yang pelan-pelan Pak Luhut hendak memahami kenapa begitu banyak orang yang mempersoalkan hasil pemilu. Kalau itu cuma soal gubernur, soal petugas TPS-nya segala macam itu kan soal kecil. Tetapi bahkan dunia internasional mulai menyorot Indonesia karena dianggap Presiden Jokowi terlibat di dalam skandal ini. Hmm. Jadi memang hanya satu orang yang jelek, semua yang lain tidak jelek. Tapi karena dia kepala negara maka dia jadi sorotan utama kan. Saya kira itu konteksnya yang Pak Luhut benar bahwa memang tidak semua dan sebaiknya kalian itu fokus pada satu orang aja. Kira-kira begitu. Eh, usulan kawan diskusi saya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi kalau saya ikutin penjelasannya bahwa sebenarnya yang dituju itu para pejabat begitu ya. Dan Anda kan nggak termasuk itu. Kata dia, eh, tapi soal Pak Jokowi dia nggak sepakat dengan Anda karena nyatakan Pak Jokowi itu program pejabat yang bisa dicontoh, itu memberikan contoh gitu. Tapi yang dikritik oleh Pak Luhut itu kan mereka-mereka ini dulu juga pernah menjabat, apa yang mereka lakukan, apa nothing kan, doing nothing lah mereka bilang begitu. Dan kata dia bisa juga kok jejak digitalnya gampang dilacak, dia bilang begitu. Jangan-jangan dia juga korupsi. Itu kata Pak Luhut. Jadi bukan Anda sebenarnya, ini fokusnya Pak Luhut rupanya. Eh, Kalau itu saya dukung Pak Luhut supaya bongkar tuh. Tentu aja Pak Luhut sebagai orang di dalam pemerintahan mengerti siapa-siapa yang dia maksud pejabat yang tiba-tiba anti pada pemerintah. Apalagi para purnawirawan yang barusan membuat Hmm. deklarasi. Tentu Pak Luhut tahu bahwa sebagian juga sebetulnya adalah pendukung Prabowo di 2019. Hmm. Sekarang anti pada Prabowo. Sebetulnya mereka nggak anti pada Prabowo. Hmm. Mereka anti tentang sistem yang memungkinkan mereka harus keluar dari eh, zona nyamannya dan menjadi oposisi kan. Kan para purnawirawan bahkan mengancam, sebenarnya bukan mengancam, memberi peringatan bahwa bisa demonstrasi itu terjadi di jalanan karena mereka punya pengetahuan melebihi masyarakat sipil tentang keadaan politik kita. Bagaimanapun senior-senior purnawirawan ini ada di dalam posisi yang mengingat kembali bagaimana termasuk Pak Luhut berupaya untuk membersihkan militer dari unsur-unsur politisi kotor. Dan sekarang mereka melihat bahwa militer juga mulai diarahkan atau dibujuk untuk masuk dalam wilayah politik. Jadi sebetulnya itu sekedar peringatan aja. Nah tentu Pak Luhut takut kalau keterangan yang bersih itu kemudian melibatkan gerakan massa yang lebih luas. Sebetulnya tanpa itu pun, tanpa kehadiran purnawirawan di dalam soal kekotoran pemilu hari ini, guru besar mahasiswa LSTM udah ada lebih dahulu. Jadi tidak mungkin misalnya Pak Luhut sekedar dia mengarahkan itu pada para purnawirawan. Toh para purnawirawan akan bilang kami mengikuti moral kampus, kami mengikuti moral cucu-cucu kami yang adalah mahasiswa BEM. Kan itu Hmm. sebetulnya. Jadi jangan dipisahkan lagi dalam kasus pemilu ini, beda antara purnawirawan dan akademisi, beda antara akademisi dan masyarakat itu udah nyatu dalam loyang yang sama, itu loyang yang menginginkan ada pemeriksaan lebih terarah, bukan sekedar di Mahkamah Konstitusi tapi juga Ya. diangket
Kan kita juga ngerti banyak akademisi yang tadinya pro pada Jokowi, begitu banyak profesor Oh yang ya, ya. dulu pro pada Jokowi, tetapi mereka kemudian sadar, ya udah kita terima aja kan. Sama seperti dulu Harmoko yang anak buahnya bahkan disebut antek dari Pak Harto, akhirnya berbalik dan orang nggak peduli lagi mau Harmoko berbalik nggak berbalik, yang penting Harmoko bisa jadi whistleblower, kan itu intinya kan. Hmm. Jadi pandangan-pandangan Purnawirawan juga bisa kita sebut mereka akhirnya jadi whistleblower tentang apa sebetulnya yang terjadi di dalam. Demikian juga soal Kapolda yang mungkin juga whistleblower itu akan dijadikan sebagai saksi. Jadi biasakan bahwa jangan curigai hak warga negara untuk memanfaatkan momentum angket ini atau momentum Mahkamah Konstitusi untuk membersihkan politik. Ya, ya, ya. Ini menarik ya, karena kalau tadi Anda sebut para purnawirawan itu mereka itu justru malah mengingatkan pada mereka yang masih menjabat sekarang bahwa jati diri dari TNI itu adalah tentara rakyat, bukan mengabdi pada kekuasaan. Itu clear saya kira kalau kita bicara kemarin kita bicara panjang lebar tentang sejarah TNI itu ya, Bung Rocky, termasuk the genesis of power-nya itu. Jadi akar kekuatan dari TNI itu ya rakyat memang. Itu sebutkan mereka selalu mengibaratkan tentara itu seperti ikan, tentara dan TNI dan rakyat itu seperti ikan dengan air gitu. Jadi kalau tidak ada air ya matilah ikan itu kan gitu. Kan diktum umumnya berbunyi kira-kira begini. Bila terjadi kebusukan politik, maka yang pertama kali mesti dicurigai adalah pemerintah. Dan Ya. itu artinya purnawirawan ini juga mengerti bahwa mereka sebetulnya sedang harus mencurigai pemerintah tuh. Hmm. Karena mereka adalah aparat negara, bukan aparat pemerintah tuh. Ya. Jadi sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa militer selalu, bahkan udah sampai purnawirawan, terikat dengan janji sejarah dan etos historis kita tuh. Jadi itu yang membedakan antara militer Indonesia dan militer di dunia Barat. Ya. Dua-duanya profesional, tetapi kita punya akar sejarah yang berbasis pada pengalaman historis menyatunya rakyat dengan tentara tuh. Jadi tentara datang hanya untuk menyelamatkan rakyat. Dari mana? Ya dari rekaman pemerintah, jelas. Ya, Kan nggak ya. mungkin tentara itu berpihak pada rakyat karena diganggu oleh LSM. Gitu, sama-sama rakyat Ya, itu kan. ya, Jadi ya. kita mesti pahami doktrin the genesis of power itu. Oke, kita balik lagi ya ke tadi ya, soal Kapolda tadi kan, dalam rekapitulasi di KPU itu paslon saksi-saksi paslon 1 dan 03 itu kompak. Mereka menolak hasil penghitungan suara di Jawa Tengah yang dimenangkan oleh Prabowo gitu dan Prabowo Gibran. Dan kemudian KPU menyatakan walaupun tanpa ditandatangani oleh saksi dari paslon 1 dan paslon 3 tetap saja itu sah hasil rekapitulasi suaranya. Dan itu tentu saja berkaitan dengan kecurangan karena yang mereka curigai betul oleh PDIP karena ini kan kandang banteng. Bagaimanapun juga itu Bung Rocky Jawa Tengah dan itu berhasil diobrak-abrik gitu. Ya itu pentingnya kita mau terangkan pada KPU. Memang secara legal ya sah aja kan udah dihitung kan. Mau tanda tangan nggak tanda tangan itu tetap hasil hitungan. Tetapi demokrasi itu bukan soal kuantitatif. Sekali lagi demokrasi soal kualitatif. Soal kualitas dari mereka yang diminta untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dari ketua Mahkamah Konstitusi sampai ketua KPPS. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau KPU bilang ya itu ya memang tetap sah, tetapi itu tidak akan membatalkan wilayah legitimasi yang dipersoalkan oleh yang biasa disebut public sphere, wilayah publik yang dikendalikan atau dikuasai oleh nilai, oleh justice. Kan itu dasarnya kan. Memang rumusnya adalah setelah dihitung sah iya, tapi cara perhitungan mungkin juga cara perhitungan itu keliru. Oke, anggaplah cara perhitungan itu adalah sah. Tapi orang bertanya, inputnya kan itu berlanjut terus. Input yang paling pertama adalah Gibran diinputkan dalam sistem elektoral kita dengan cara yang tidak sah itu. Kenapa tidak sah? Ya udah diuji di Mahkamah Konstitusi dan ternyata Dewan Etik itu mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sah karena itu dapat teguran etis atau dapat hukuman etis. Jadi dari awal sah tidaknya itu bukan lagi itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan jurdil apa tidak itu. Jadi sah secara legal belum tentu sah secara value kan itu sebetulnya tuh yang orang semua tahu itu, jadi nggak ada gunanya KPU mengatakan sah. Iya, sah secara surat suara, tapi suara hati mengatakan itu tidak sah. Ya, saya kira itu problem yang serius dan apalagi kalau kemudian nanti ditambah ya betul apa seperti benar seperti yang dikatakan oleh Henry Yoso bahwa mereka akan menghadirkan saksi di seorang Kapolda nanti di Mahkamah Konstitusi dan mereka tidak fokus soal perhitungan suaranya, soal selisih suara karena soal selisih suara jelas itu
nggak mungkin dimenangkan itu. Dan persoalannya kan memang soal ini bukan soal pelanggaran kecurangan pemilu yang TSM itu bukan hanya ketika terjadi pada TPS, tetapi jauh sebelumnya. Selalu itu yang dikatakan. Dan saya kira peran Kapolda ini penting untuk mengungkap itu. Kalau ada Kapolda di situ, itu artinya ada perencanaan terstruktur. Yang Ya. terstruktur pasti mesti berakibat sistematis supaya terlihat seolah-olah tidak ada manipulasi di situ kan. Tetapi sifat masifnya itu menunjukkan juga bahwa kecurangan ada secara random. Nah, secara random itu hanya mungkin terjadi kalau tidak ada intervensi dari kekuasaan. Tetapi begitu ada intervensi kekuasaan, orang mulai menganggap yang random itu sebenarnya sistematis juga tuh. Jadi cukup dengan terstruktur dan sistematis, orang tahu bahwa pasti akibatnya kecurangan masif. Kan logikanya begitu. Nah, kalau saksinya sampai tingkat Kapolda, itu berarti ada perintah dari atasannya kan. Jadi ini yang kita maksud, memang terstruktur, karena itu mesti dibongkar. Persembunyian dari yang terstruktur itu di mana? Ya pada jalur kekuasaan pasti. Kan nggak mungkin itu sekedar terstruktur karena ada lembaga survei. Ya, lembaga survei ya oke lah, itu kita anggap sebagai bagian yang membenarkan. Tetapi yang kita sebut terstruktur dan sistematis artinya diolah dengan cara yang betul-betul profesional. Yang paling profesional kalau dilakukan dengan perintah yang tegas tuh. Siapa yang punya komando perintah yang tegas di dalam struktur kekuasaan? Ya polisi. Kan itu dasarnya kan. Yang bisa bekerja sampai ke tingkat bawah karena ada aparatnya tuh. Bahkan dari awal kita tahu bagaimana undang-undang atau aturan bahwa polisi itu boleh masuk dalam WA grup mak-mak atau WA grup di tingkat desa. Kan jadi kecurigaan itu akhirnya mulai berubah menjadi pembuktian. Jadi awalnya curiga lalu ada bukti-bukti dikumpulkan. Jadi oke, tetap dorong aja PDIP untuk masuk dalam pembuktian yang terstruktur sistematis itu tanpa terlalu fokus pada yang kuantitatif, tapi fokus pada yang kualitatif. Itu wilayah PDIP di Mahkamah Konstitusi. Tetapi rakyat masih nunggu hal yang lebih mungkin untuk dibongkar, yaitu melalui hak angket. Ya, ya, oke. Nah ini ya, Bung Rocky, kan kalau seorang Kapolda berani menyatakan hal itu berarti ada soal yang sangat serius di TNI, di Polri, tetapi juga memberikan semacam harapan pada kita bahwa ya memang tidak semua perwira atau perwira tinggi di Polri itu seperti itu, larut dalam situasi yang seperti itu ya, Bung Rocky, dalam kecurangan dan sebagainya. Ini ada semacam harapan, tetapi di satu sisi mungkin bagi Kapolda itu sendiri kalau memang dia nanti jadinya bersaksi ya to be or not to be ya saya kira karena dia akan menghadapi tembok kekuasaannya luar biasa besar, dan mungkin kita bisa duga-duga siapa ini Kapoldanya gitu yang mungkin menjelang pensiun atau merasa udah nggak punya harapan lagi lah untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu juga bagian dari pemeriksaan moral. Kadang-kadang karena kalkulasi pragmatisnya udah nggak mungkin, maka dia berubah menjadi whistleblower. Kira-kira begitu kan. Tetapi apapun kita mau bongkar dulu soal ini, nanti akan ada persidangan kedua. Kenapa Anda baru sekarang bersaksi misalnya tuh? Walaupun kita anggap ya udah terlambat. Atau ada yang memang mungkin mengincar jabatan yang lebih tinggi itu. Jadi di belakang itu pasti ada motif, macam-macam motifnya. Tetapi motif pertama yang kita sebut motif prima facie itu ada kejujuran dia untuk menjadi whistleblower. Entah dia disogok, entah segala macam. Kita mau pastikan dulu bahwa pintu masuk untuk membuktikan yang TSM ini justru harus datang dari mereka yang tahu bahwa TSM itu digerakkan oleh sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan masif justru. Jadi orang mau lihat kontrol pertama dari siapa sebetulnya. Di tingkat kayak Semarang, wali kota, Kapolresnya siapa? Kan orang mencurigai itu. Kalau Jawa Tengah itu Kapoldanya siapa tuh? Jakarta Kapoldanya siapa? Jadi kira-kira pengertian-pengertian dasar tentang terstruktur dan sistematis itu mulai kentara sekarang karena justru PDIP yang kasih semacam kasus dalam hukum namanya kasus belli. Jadi kasus yang menyebabkan orang berpikir bahwa ada kecurangan. Nah, kasus adanya Kapolda ini itu akan menjadi kegemparan baru karena bagaimanapun Kapolda itu langsung mewakili kepentingan kekuasaan. Jadi PDIP ucapin aja, kira-kira dikasih kisi-kisi siapa sih yang dimaksud dengan Kapolda itu. Lalu publik akan pakai Google Engine Search itu untuk tahu, oh dia reputasinya apa sebetulnya. 2019 dia di mana? Kira-kira harapan dia dengan membuka ini apa tuh? Dia akmil atau polisi yang non akmil tapi kemudian masuk di dalam lingkaran kekuasaan karena kepentingan macam-macam itu. Jadi biodatanya pasti akan dibuka kan. Nah, sebetulnya yang paling bagus adalah sebutkan aja PDIP supaya legah lah. Sehingga
polisi yang lain juga nggak was-was bahwa jangan-jangan dia yang disebutkan. Jadi saya kira potensi untuk ada kegemparan baru itu ada di depan mata kita, karena ini menyangkut institusi yang begitu disebut namanya maka akan ada kegemparan baru untuk saling menutupi Ya. kasus. Kira-kira itu Ya itu masalahnya. dia. Itu poinnya yang saya kira kenapa dibongkar sekarang ya kalau ada kalau memang serius PDIP mau mau bongkar itu kan mestinya nama ini disimpan dulu gitu dan baru muncul nanti di MK. Karena kalau enggak bisa diantisipasi gitu. Dan mungkin kita akan tiba-tiba melihat ada mutasi-mutasi baru gitu. Atau kalau tidak mutasi ya dibujuk dulu lah dan sehingga dia batal gitu. Kalau tidak bisa dibujuk ya dia bisa di blackmail karena toh dia juga punya kasus gitu. Ya itu mungkin PDIP punya strategi untuk mancing nyamuk keluar dari sarang. Ya, ya, Tetapi ya. oke, ini udah disebutkan, maka konsekuensi berikutnya pasti pers yang akan menyelidiki. Nah, Ya. penyelidikan pers ini juga satu sensasi lain kan. Pers Hmm. mungkin akan bikin semacam ya mulai dari bocor halus, lama-lama bocor beneran itu kan. Ya, Jadi ya, ya. soal-soal yang menjadi kecurigaan publik harusnya diluruskan aja tuh isu-isu itu. Hmm. Jadi PDIP oke, mulailah dengan satu semangat untuk memperbaiki, termasuk memperbaiki diri sendiri, karena bagaimanapun PDIP pernah ada tudingan bahwa dia juga memanfaatkan intelijen. Jadi Ya. sebetulnya jangan sampai kasus Kapolda ini yang masih disimpan namanya itu dipakai untuk tukar tambah dengan potensi kasus PDIP juga digiring dalam soal yang sama, bahwa dia pernah Nah, memakai intelijen di ya. Papua atau di tempat yang lain. Ya, ya. Ini yang kita khawatirkan kalau ini cuma cemas saja ya. Jadi cyber gitu dan kemudian sama-sama kemudian mundur ya karena ada negosiasi-negosiasi. Karena kita tahu kan di PDIP memang punya kedekatan dengan Polri juga. Tentu kita mesti menyebut Pak Budi Gunawan, Kepala BIN kan itu kan bagaimanapun beliau adalah purnawirawan petinggi Polri. Begitu juga ada yang baru saja pensiun. Wakapolri Pak Komjen Gatot Edi kan sekarang jadi Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Jadi ya kita percaya kalau mereka punya sumber seorang Kapolda yang mau berbicara semacam itu. Tapi saya cuma mikir kenapa terlalu cepat ya disampaikan gitu. Bukannya nanti bisa diantisipasi. Iya, kalau ada rumput di depan kita, kita tanya pada dia, walaupun rumputnya nggak bergoyang kan. Ya, 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 ya. Namun secara umum orang memang menduga bahwa jejak-jejak penyelundupan suara, jejak-jejak pengontrolan hak publik, jejak-jejak pengendalian ASN, upaya untuk membungkam ketua-ketua BEM itu dilakukan oleh polisi kan? Kan itu Ya. ada di dalam berita-berita itu. Jadi institusi polisi juga harus hati-hati memisahkan yang ini sebetulnya adalah agen yang diselundupkan oleh istana, yang sana adalah memang punya kepentingan sehingga masuk di dalam kasakusuk. Jadi semua pihak mesti bersiap-siap ketika kasus ini dibongkar akan terbuka lebih luas jaringan-jaringan yang dipersiapkan oleh istana. Kan orang melihat itu bagaimana peta gurita istana ini mengendalikan aparat, dan yang paling efektif tentu adalah yang secara struktural mampu untuk menakut-nakuti secara psikologis rakyat, yaitu polisi. Kan itu sudah terbentuk image itu. Nah sekaligus ini bagi Pak Kapolri mungkin harus datang dengan satu paper kecil untuk dibacakan di depan publik supaya kegelisahan pihak-pihak yang merasa akan dipanggil sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi tidak berlanjut. Demikian juga saksi yang sama mungkin bisa dipanggil di hak angket kan. Jadi untuk menenangkan keadaan, PDIP mesti dalam 2 hari menerangkan yang kami maksud adalah ini. Lalu dengan cara itu Pak Sigit punya hak untuk menjelaskan karena menyangkut nama institusi. Yes, oke. Baik, kita tunggu Bung Rocky ya. Saya kira sangat menarik dan memang udah tapi tepat saya kira ya strateginya PDIP dengan tidak menggugat persoalan selisih perolehan suara ya Bung Rocky. Ya, memang bukan di situ ya sebenarnya intinya. Intinya adalah kecurangan yang sejak awal didesain. Adanya dirty mind yang sejak awal di belakang dirty vote gitu. Ya betul, jadi siapkanlah untuk membuka semua kasus Hmm. sambil kita menunggu buka puasa sore hari Oke. nanti. Oh, mantap. Oke. Makasih Bung Rocky ya. Ya.